Hadirin jamaah rahimakumullah, seperti biasa kita setelah daripada tawasul kemudian pembacaan ratib dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang paling istimewa doa yang paling mustajab itu dengan bertawasul, dan enggak ada tawasul yang paling istimewa adalah tawasul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sahibul karamah, sahibul mujizat, dan semua pembuka segala pintu yang tertutup adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada jalan yang paling cepat menuju Allah adalah lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, itu semua telah kita laksanakan, telah kita lakukan, dan semoga dengan pembacaan tawasul kita ataupun salawat kita kepada Nabi Muhammad menjadikan kelak saksi di yaumil kiamah bahwasannya lisan kita, anggota tubuh kita, bibir kita, telinga kita pernah digunakan untuk memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah sampai kepada faslun syurutul wudu, syarat-syaratnya wudu. Ini syarat-syaratnya wudu ini ada 10. Sebelum kita membahas daripada kajian kita, seperti biasa sedikit membuka sejarah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar, di sewaktu-waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang belajar ta'lim bersama para sahabat. Ada 3 orang pemuda yang menghafiri majlis tersebut, atau Nabi menceritakan 3 orang anak muda ini yang hadir ke majlis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kata Nabi, ja'a rajulun fa'allahu alaihi. Satu orang lelaki yang datang ke majlis ilmu dalam keadaan dia sangat betul-betul mengharap rahmat Allah, mengharap ridho Allah, maka fa'allahu alaihi, Allah pun memberikan rahmatnya tanpa hentinya. Allah pun memberikan karunia-Nya, memberikan keistimewaan untuk orang tersebut. Kemudian datang lagi kepada Nabi orang kedua, hadir ke majlis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastahya minallah, maka Allah fastahya minhu. Orang kedua ini dia mau duduk di depan, malu. Udah duduk aja di belakang, yang penting hadir majlisnya ilmu. Maka kata Nabi, fastahya minhu, maka Allah pun malu kepadanya. Malu apa? Kelak orang yang mau hadir ke majlis ilmu, walaupun duduknya di belakang dan posisi malu, tapi mau hadir, maka kelak kata Nabi, Allah malu untuk mengajab orang tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk ya. Kemudian yang ketiga fa'arada minhu. Orang ketiga diajak sama temannya, ayo kita hadir ke majlis ilmu. Anak nggak mau. Udah ente aja yang hadir ke majlis ilmu, anak nggak mau. Kenapa ente nggak mau? Anak sibuk A, sibuk B, sibuk C, dan sebagainya, sibuk dengan urusan dunianya. Maka apa kata Nabi? Fa'ardallahu anhu, maka Allah pun berpaling dari orang tersebut. Artinya apa? Hikmah daripada hadis ini, orang yang sungguh-sungguh hadir ke majlis ilmu, dia meraih ridho Allah, mengharap ridho Allah, maka Allah pun akan berikan apa yang diharapkan. Kedua, sekalipun dia duduk di belakang dalam posisi malu tapi mau hadir duduk di majlis ilmu, kelak Allah malu untuk menyiksa orang tersebut. Tapi yang tidak ada kebaikan yang terakhir, dia berpaling dari majlis ilmu, maka hakikatnya Allah tidak mau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ini hadis Nabi luar biasa. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita senantiasa selalu berkaitan dengan majlis ilmu, majlisnya para ulama, majlisnya orang-orang baik, majlisnya orang-orang soleh. Maka dimanapun ada majlis ilmu, hadiri. Selagi napas tersimpan dalam jiwa sanubari kita, hendaknya kita menghadiri. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, seandainya
orang-orang yang sudah meninggal ini Allah kembalikan hidup ke dunia, niscaya mereka saking istimewanya hadir majelis ilmu ini, niscaya ketika hadir mereka akan datang memenuhi majelis ilmu. Kenapa? Saking luar biasa istimewaannya majelis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada. Semua dimanapun majelis, berbagai macam namanya itu majelis, hakikatnya itu majelis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa, Bib? Karena yang mereka bawa bukan ajaran ustadznya, bukan ajaran daripada dianya, tapi melainkan ajaran kitab, dan kita itu sambung menyambung kepada Nabi kita Muhammad. Hakikatnya mereka itu membawa, mendagangkan ajarannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua majelis berbagai macam merek dimanapun namanya apapun, selagi itu mengajarkan apa daripada ajaran Nabi Muhammad, maka hakikatnya itu majelisnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti malam ini bukan majelisnya Habib Ali, bukan. Ini majelis Nabi kita Muhammad, majelis Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang mengaku sebagai umat hendaknya menjaga majelis tersebut dengan apa? Meramaikan, menghadiri majelis tersebut. Tujuannya untuk apa? Tidak lain tidak bukan mengharap ridho Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ridho Nabi kita Muhammad, kita akan sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa keistiqomahan ini kita jaga sampai ajal ini mendatang. Amin Allahumma amin. Faslun syurutul wudu. Pasal syarat-syaratnya wudu. Syarat-syaratnya wudu al-asyaratun, yaitu ada 5. Jadi saking istimewanya ajaran Nabi kita Muhammad, bahkan wudu pun diajarkan. Wudu pun ada syaratnya. Jadi wudu pun nggak sembarangan. Siapa yang wudunya boleh, sekalipun itu wudunya benar, bahkan bacaannya fasih, bacaannya benar-benar dia bisa dilaksanakan wudu dari mulai sunnah wudu, daripada yang sunnah dan yang wajib dilakukan. Tapi kalau tidak termasuk kriteria daripada yang 10 ini, maka wudunya tidak sah. Di sini syarat yang pertama, faslun al-awwalu min hadhihi syurut al-islamu, yaitu syarat yang pertama daripada sahnya wudu yaitu harus Islam. Bagaimana Bib orang kafir yang wudu, dia wudunya benar, wudunya bahkan bacanya dia pun hafal, maka dijawab oleh ulama di sini, fala yasihu wudu'ul kafir, maka tidak sah wudunya orang kafir. Li'annahu ibadatu badaniyah syurutuhal Islam, karena wudu ini ibadah badaniyah, laisa ibadah batiniyah. Maka syaratnya ibadah badan ini harus masuk Islam. Dia dari Hindu kah, dari Mu'ajasrani kah, Yahudi kah, pokoknya selain Islam, maka dianggap wudunya tidak sah. Terus bagaimana kalau ada orang, ini kan ngomong kafir. Bagaimana Bib orang kafir? Innahu yasih niyatul kafir fi zakatul fitri. Yang kafir itu disahkan dia ketika zakat fitri aja, zakat fitrah. Abdahul muslim fa innahu la ya'tarid bihi ala ma zakara. Bib bagaimana kalau orang kafir berzakat, tapi dengan syarat si kafir ini budaknya orang Islam. Misal ada seorang Islam, dia tajir luar biasa, tapi sudah zaman bukan perbudakan. Ini Islam nih, misalnya dia saking kayaknya memiliki seorang budak, tapi kafir budaknya. Maka ketika si kafirnya untuk diperintahkan sama tuannya untuk berzakat, menzakati fitrah, maka sah. Selain dari itu ibadahnya yang lain tidak sah. Baik itu ibadah puasa dan sebagainya tidak sah. Maka apalagi wudu tidak sah. Haji apalagi ya. Ini cuma hanya zakat fitri yang sah bagi orang kafir, itu pun kalau budaknya seorang Islam, tuannya si itu kafir Islam. Yang kedua syarat sahnya wudu yaitu at-tamyiz, harus tamyiz. Tamyiz ini kan artinya orang yang sudah anak, yang sudah bisa membedakan minat tamar wal jamrah.
antara bara api dan kurma. Karena kalau anak di bawah umur dia nggak bisa membedakan. Atau sekarang sudah bisa cebok sendiri lah, sudah bisa artinya apa, mandi sendiri gitu. Nah itu sudah tamyiz. Habib Islam tapi belum tamyiz maka tidak sah. Misal anak kita kan otomatis yang bapaknya Islam maka anaknya ke sunat sudah masuk Islam. Diwudukan, berarti wudu tapi belum tamyiz. Maka wudunya dianggap tidak sah. Terus bagaimana? Ya itu cuma untuk pelajaran untuk anak aja. Tapi tetap anak kita di umur 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun ajarkan tata cara berwudu. Gitu. Nah nanti sudah 7 tahun mulai kan dia bisa membedakan. Sudah bisa mandi sendiri dan sebagainya, itu sudah mulai tamyiz. Maka nanti setelah menjelang daripada 9 tahun sudah terbiasa, itu nanti bisa dianggap sah berwudunya. Padahal sih wudu'un majnun. Bagaimana Bib orang gila wudu? Misalnya ada orang nih ahli wirid, saking banyak wiridnya dia gila misalnya karena dia ngambil seorang mencuri auratnya para wali atau tanpa ijazah, kan suka ada. Orang yang biasa nggak ijazah ngambil tiba-tiba di aurat kepanasan tiba-tiba majnun gila. Nah wudunya bisa dia wudu benar, bacaannya pasti, bahkan wudunya tertib, wudunya semuanya saat wudunya dilaksanakan semua, tapi dia gila, maka fala yasihu wudu'ul majnun, tidak sah wudunya orang gila. Walas sabi, ada anak kecil. Nah tadi ya anak kecil di bawah 6 tahun ke bawah, 7 tahun, intinya yang belum tamyiz, anak kecil 5 tahun. Terus bagaimana itu kalau ajarkan wudu? Nggak apa-apa diajarkan mah, cuman wudunya dia yang belum tamyiz dianggap tidak sah. Diajarkan tidak apa-apa supaya nanti menjelang dewasa terbiasa. Bukan berarti anak itu kan anak kecil wudu nggak sah, buat apa diajarkan? Nah ini salah juga. Harusnya anak kita terbiasakan mereka untuk siap-siap berwudu sehingga menjelang sudah tamyiz, menjelang sudah mulai dekat balik, dia terbiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Maka dalam ajaran apabila seorang anak sudah 7 tahun maka perintahkan sholat. Ketika sudah tidak sholat maka hendaknya dipukul. Ada dipukul sini apa? Diingatkan, dihukum si anak ini. Jangan sampai nanti kamu setelah dewasa melanggar daripada syariat ini. Karena apa? Ini kewajiban bagimu. Ini fardhu ain. Hukumnya bagimu, bukan hanya sebagian orangnya tapi per individuan wajib melaksanakannya. Dan syaratnya salat adalah harus berwudu. Jadi itu yang gila nggak sah. Wudunya sebaik apapun tidak sah. Anak kecil sama. Li'anna tamyiz diddul shagir wa mugma' zalika adamu irraqul al-asya' haqiqatu allati tadlika 'alaiha. Atau orang yang pingsan. Pingsan tiba-tiba dia wudu atau ngigo, yang ngigo. Yang ngigo gimana Habib ngigo tiba-tiba dia wudu, sama itu juga setengah sadar dia kan. Enggak sah juga. Dia memang harus benar-benar sadar. Ya. Terus yang ketiga syarat-syaratnya wudu al-iltiqa'u anil haid wan nifas. Syaratnya yang ketiga harus bagi seorang wanita suci daripada haid dan nifas. Ya, bagi seorang perempuan maka harus suci. Wal murad bil iltiqa huna al khulu anil haid wan nifas. Yang dimaksud dengan iltiqa itu bersih, si cewek tidak terkena tidak terkena haid dan nifas. Fala yasih wudu'u minal haid wan nifas, enggak sah seorang wanita yang berwudu. Walal ghusl bin niyati raf'al hadas, begitu juga enggak sah dia masih posisi haid tapi niat mandi, masih ada itu darahnya keluar, niat mandi, niat hadas besar misalnya mengangkat hadas, bahkan dihukumi bal yahrum alaihi zalik. Bahkan si itu wanita ketika posisi haid atau nifas niat
dia mengangkat hadas tapi masih ada hadasnya, maka dihukumi haram, artinya apa? Dosa dia. Kecuali kalau niat wudhu doang nggak apa-apa, bukan untuk mengangkat hadas, sudah niat wudhu biasa lah gitu. Mandi ya mandi biasa aja di posisi istri kita lagi sedang head, maka saya tahu, awas Mi, kalau masih head jangan niat berhadas. Nanti setelah itu bersih semua, betul-betul sudah nggak keluar lagi darahnya, maka boleh, maka bukan lagi hukumnya wajib untuk mandi. Tapi kalau masih ada posisi masih mandi, mandinya bukan mandi biasa, mandi biasa mandi aja gitu, biasa seperti biasa, itu memubah. Ini enggak, dia mandinya niat mengangkat hadas, posisi masih dalam keadaan haid atau dalam keadaan nipas, maka dihukumi mandinya ini dihukumi haram, artinya berdosa. Hati-hati ya. Jadi jangan sampai istri kita misalnya posisi lagi haid, nipas, disebabkan karena dia pengen apa, atau dia pengen cepat-cepat beres karena lagi mandi, udah langsung niat atau coba-coba mudah-mudahan habis mandi ini beres, jadi nanti gak usah mandi lagi, nggak boleh kayak begitu. Jadi harus benar-benar sudah bersih baru dia niat mandi mengangkat hadas. Dan yang terakhir, artinya yang terakhir masih banyak, ini baru yang ketiga, yang kan 10, yang keempat yaitu asyarut, yang keempat asyarut rabi' wa huwa khal'adu amma yamna'u usul ma ilal bashar. Yang terakhir mencegah atau ada penghalang air yang sampainya itu kepada kulit, seperti apa, tato ya. Ada yang bertato itu bagaimana, itu sudah otomatis itu sudah apa namanya, air nggak bakal sampai kepada kulit. Maka kenapa tato diharamkan? Ya bagaimana wudunya, hadas besarnya itu nggak sah, itu mau gimana lagi. Terus bagaimana dia sudah taubat nasuh kepada Allah, nyesel dia selama ini karena dia nggak tahu hukum, mungkin awam, pergaulan bebas. Nah sekarang sudah insaf, tapi dia bertato, mau dihapus tatonya susah, sulit. Bagaimana? Ya sudah, ibadah aja kepada Allah. Insya Allah dengan taubat nasuha kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahmat. Jadi jangan mempersempit daripada rahmatnya Allah. Enggak, rahmat Allah luas. Dan belum tentu orang yang bertato itu lebih baik dan orang yang tidak bertato. Kenapa? Yang tahu hati seseorang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahu derajat itu mulia apa enggak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ini orang bertato ya handal ke majelis ilmu, buat apa? Jangan seperti itu. Sekalipun dia bertato mungkin sampai ujung rambut, sampai ujung kepala, sampai ujung kaki, ada yang bertato seperti itu. Tapi di kemudian hari dia bertobat kepada Allah, nyesel, mau dihilangkan bayarnya mahal, apalagi sulit, membuat badannya terluka. Ya kalau bisa dihilangkan ya hilangkan. Kalau seandainya nggak bisa, bagaimana? Ya sudah, taubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya sudah, mengharap rahmatnya Allah, insya Allah dimampu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam hukum fikih tidak sah tuh wudunya yang orang yang bertato ya, atau yang menghalangi sesuatu apapun, misalnya cat kah, cat yang catnya seperti cat Allahumma shalli Muhammad, cat minyak, nah itu dihilangkan lu, cat. Terus oli, bekas oli ya, oli motor kah ya, terutama yang ada di bawah kuku kita tuh, apapun yang menghalang sampainya air kepada tubuh kita, anggota wudu ya, anggota wudu, maka itu tidak sah. Nah ini baru 4 syarat tentang syarat-syaratnya wudu. Masih ada 6 lagi tentang syarat wudu, masih ada 6, ini baru 4 ya. Jadi ini yang yang pertama harus Islam, kedua harus tamyiz, yang ketiga harus bersih daripada haid dan nifas, yang keempat harus menghilangkan penghalang yang sampainya air kepadaku, apapun itu macamnya, baik itu tanahkah atau apakah. Maka sebelum wudu itu silahkan lihat lu anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, atau mungkin di wajah kah ada yang nempel atau kotoran kah dihilangkan dulu, lah bersih semua baru kita berwudu. Jangan sampai kotoran tersebut menghalangi sampainya air kepada kulit. Kenapa? Kalau sampai menghalangi sampainya air kepada kulit yang harus terkena air wudu, maka wudunya tidak sah. Dipastikan ini batal wudu. Kalau wudu tidak sah, sholatnya enggak sah, bacaan Qur'annya enggak sah,
Maka kalau sudah itu semua nggak sah, apa yang mau kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan pondasi poros ataupun daripada ke ujung kepala ibadah kita adalah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan adalah kita keluar majelis ini memberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapat pandangan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan segala urusan kita Allah permudah, segala hajat kita Allah kabulkan, hajat dunia, hajat akhirat Allah kabulkan, dan mudah-mudahan yang lagi usaha Allah lancarkan usahanya, yang lagi dagang Allah lariskan dagangannya, diberkahkan, dilancarkan rezekinya, dan semua yang hadir dan istiqomah di ini majelis Allah berikan rezeki yang halan barakah, yang berkah yang banyak, dan mencukupi dalam kehidupannya. Allah khadhini wa lakum sholihah bismillahil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nasrul mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أشرفنا على الله أشرفنا وتوب علينا توبة سل كل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فدلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه أدى الهابي وآله وصحبه عيدان طاصي صحبي والهام للإله في الباء والتناحي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.